Kajian hati, tenangkan hatimu. Sekarang kita akan memberikan kesempatan yang mau bertanya sama Ahilman boleh tunjuk tangan. Oke, silakan. Silakan Teteh. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai anak sedang sakit, gak bisa jalan. Udah hampir 17 tahun sekarang. Dia dari pas umur 10 tahun masih sekolah bisa jalan. Habis gitu ada guru laporan ke saya. Waktu itu saya pulang kerja. Ibu anaknya jatuh katanya. Jatuh kenapa? Nggak tahu tapi nggak bisa bangun lagi katanya. Nah dari situ saya disuruh ke puskesmas. Habis puskesmas saya dirujuk ke, dari saya dirujuk ke yang ada di Jakarta. Habis itu saya berobat sambil gendong naik kereta bawa anak saya. Kata dokter, anak saya kena penyakit DMD, tapi saya kurang tahu penyakitnya apa itu DMD. Kata dokter, ibu yang sabar, mungkin anak ibu nggak tahu umurnya berapa, tahu katanya. Saya di situ nangis, dok emang ada obatnya? Nggak ada bu katanya, nggak ada obatnya. Kata saya, ya Allah, apa ini ujian buat saya. Karena dulu ayahnya juga sakit begitu, udah meninggal anak ayahnya. Saya juga ngerawatin ayahnya sampai setahun karena liver. Badannya kurus, sama sekarang anak saya juga kurus banget. Sama sekali nggak bisa apa-apa, kamar mandi saya gendong. Setiap hari saya tinggal kerja anak saya, pulang kerja saya sore, terus mandiin pulang, terus ngantar ngaji anak saya walaupun saya lelah, capek gitu ya. Terus saya mau tanya Ustadz, amalan apa yang harus saya lakukan buat supaya anak saya sehat lagi, bisa jalan lagi. Saya udah berusaha kok, udah berusaha semuanya, udah dipijit, udah terapi, udah ke rumah sakit juga udah pokoknya udah lelah, saya udah lelah banget. Kata dokter apa penyakitnya? DMD, Apa itu penyakit apa? kata dokter kelemahan saraf otot katanya. Kelemahan saraf otot. Iya, sekarang udah jalan ke tangan, jadi udah nggak bisa apa-apa. Takutnya kena otak kata dokter. Habis kena otak ya, nggak tahu. Bunda, bagi seorang ibu, di antara situasi yang paling menyedihkan adalah saat melihat anak sakit. Kadang ibu memilih mendingan ibu yang sakit daripada anak ibu yang sakit. Itu menunjukkan begitu sedihnya seorang ibu yang melihat anaknya sakit. Maka Ahilman ingin menguatkan untuk setiap orang tua yang sedang menghadapi ujian anaknya sakit, ada 3. Yang pertama, tenangkan hatimu. Percayalah, anak kita sakit adalah cara Allah mencintaimu. Karena disadari atau tidak, biasanya kalau anak sedang sakit, orang tuanya lebih dekat gak sama Allah? Doanya lebih panjang, sujudnya lebih lama, bahkan bisa menangis ketika berdoa. Sakit mungkin tidak enak, tapi di sisi lain ketika rasa sakit itu menjadikan kita makin dekat dengan Allah, sesungguhnya kita sedang mendapatkan cintanya Allah, sayangnya Allah. Maka sikap yang pertama, tenangkan hatimu ketika anakmu sedang sakit. Yang kedua, kuatkan hatimu. Bunda sayang, kalau anak kita sakit, kita jangan memperlihatkan sakit di depan anak kita.
Anak kita sedang lemah, kitanya harus kuat. Kalau mau nangis di belakang, kalau mau sedih di belakang, di depan anak, ibu kuat, mamah kuat. Karena kalau di situ nanti bunda akan bisa mendapatkan kekuatan. Dan yang ketiga, ikhtiarkan. Anak sakit, obati, ke dokter, tanya sampai mana perjuangannya. Maka ingat ya, tawakal itu bukan pasrah. Tawakal itu berserah setelah kita ikhtiar maksimal. Maka bunda kejar. Yuk bawa dokter kemana, yuk bawa usaha kemana, ikhtiar. Walaupun nanti yang menyembuhkan siapa? Allah. Maka doa terbaik, Allahumma Rabban nasi azhibil ba'sya ishfi anta syafi la sifaan illa sifauka sifaan la yughadiru saqama. Dan ada satu amalan, semoga amalan ini bisa memudahkan setiap urusan kita. Sedekah. Obatilah sakitmu dengan sedekah. Undanglah hajatmu dengan sedekah. Dan jauhkanlah musibah yang menimpamu dengan apa? Sedekah. Maka coba bunda, amalan sedekahnya dikuatin. Mungkin bunda bisa rutin sedekah subuh. Mungkin bisa rutin juga sedekah harian. Mungkin juga bisa sedekah Jumat. Insya Allah niatkan di hati buat kesembuhan anak kita. Dan kalaupun anak kita tidak mendapatkan kesembuhan, bunda jangan pernah merasa sia-sia. Karena mungkin Allah menyiapkan surga untuk bunda dengan ujian sakitnya anak bunda. Salam buat anak yang sedang sakit, salam buat keluarga, dan bunda harus kuat melewati semuanya. Insya Allah. Nah sekarang kita ada di Sapa Jamaah. Bunda, kajian hati, tenangkan hatimu. Ih bunda, kenapa sih dari tadi kok kelihatannya kayak nyeri gitu? Iya teh, tadi bangun tidur langsung kaku. Kayaknya bantalnya ketinggian. Nengok dikit aja nyut-nyutan. Terus aku nengok kanan kiri juga, rasanya susah. Leher rasanya kayak ketarik. Ah, pasti nggak nyaman banget ya. Tapi bunda tenang aja, Feby punya solusinya nih. Paramex nyeri otot hot cream. Bisa dipakai untuk meredakan pegal-pegal atau nyeri otot dan nyeri sendi. Feby contohin ya cara pakainya. Nah, Paramex nyeri otot hot cream itu nyaman banget dipakai sebelum dan setelah olahraga atau sesudah beraktivitas berat pas kondisi badan pegal-pegal. Keunggulannya panasnya pas dan meresap ke dalam, bukan yang cuma panas di permukaan doang. Krimnya juga tidak lengket, jadi enak digosoknya. Dan yang bikin beda itu aromanya bikin rileks banget karena pakai anis oil. Mantap. Wah, panasnya nyaman ya teh. Ada aroma terapi anis oilnya juga. Iya bu, nih bunda cobain dulu deh di pergelangan tangannya bunda. Wangi aroma terapi anis oilnya beneran bikin rileks ya. Ini bisa dibeli di mana teh? Aku mau bagi nih sama teman-teman aku. Bisa dibeli di apotek terdekat atau langsung cek di e-commerce juga banyak. Buat yang aktif, gampang pegal atau aktif olahraga, wajib punya Paramex nyeri otot hot cream. Nyeri otot sendi pegalinu, Paramex nyeri otot hot cream, obatnya. Bunda, musibah yang Allah hadirkan dalam hidup kita adalah cara Allah mencintai kita. Adalah cara Allah merindukan kita dan cara Allah untuk menjadikan kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah adalah jalan muhasabah. Musibah adalah jalan untuk menemukan hikmah dan musibah adalah jalan untuk bisa memperbaiki hidup ini berubah
menjadi lebih baik. Ya Allah, maafkan kami sering mengeluh dengan takdir-Mu. Ya Allah, maafkan kami sering menyalahkan setiap ketentuan-Mu. Ya Allah, kuatkan hati dan tubuh kami untuk melewati setiap musibah yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, jadikan musibah yang menimpa kami jadi jalan kami lebih dekat denganmu. Ya Allah, kami yang sedang susah, mudahkan urusan kami. Kami yang sedang sempit, lapangkan jalan kami. Kami yang sedang gelisah, tenangkan hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. Dan sungguh akan kami uji kalian, namun berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Mereka itulah yang mendapat rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya saya Meisya Siregar mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan. Kita ketemu lagi di mana Bunda? Kajian hati. Tenangkan hatimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.